Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan Omah Mikir, jumpa lagi dengan saya, Juli Omah Mikir. Hari ini saya kedatangan tamu seorang sastrawan yang tidak asing lagi untuk kawan-kawan semua. Dia telah banyak melahirkan buku-buku sastra. Ini bukunya ada di depan ini. Ini adalah buku-buku karya kawan kita satu ini, dan selain sebagai sastrawan, beliau ini dikenal sebagai ketua Persatuan Penulis Indonesia atau Satu Pena di Jawa Timur. Nah, namanya unik ya, 3 kata, nanti mohon dijelaskan sendiri maksudnya apa, yaitu AKH Taufan Aminuddin. Nah, selamat datang Bung. Ya, selamat datang. Luar biasa. Juli. Terima kasih atas kedatangan jenengan ke Omah Mikir. Dan kawan-kawan, kita ngobrol di perpustakaan Omah Mikir. Ya, mudah-mudahan Anda semua yang tertarik bergabung untuk meningkatkan kualitas literasi kita dalam hal apa saja, pengetahuan secara umum, itu bolehlah kita ngobrol dan ngopi di Omah Mikir untuk bicara macam-macam mengenai topik-topik yang mungkin sedang dibincangkan masyarakat pada umumnya. Oke Mas, saya manggilnya Mas AKH Taufan Aminuddin. AKH saja. Wah, Iya, AKH itu. Iya. AKH aliran kaya hati soalnya. Apa? Aliran kaya hati. Nah, Hatinya kaya ya. Ini memang spesialis, orang yang selalu bisa membuat guyonan dari hal apa misalnya singkatan-singkatan, akronim, itu bisa dimunculkan oleh Mas AKH ini. Mas jenengan ini kan dikenal sebagai seorang penyair, ya kan? Nah, mulai kapan itu dunia itu ditekuni? Untuk dunia kepenyairan ini sebetulnya sudah sejak tingkat sekolah SD sebenarnya kita sudah mulai nulis puisi ya benar. Karena Di SD sudah iya puisi? sudah nulis puisi. Sebenarnya Anda ini asli orang Batu ya? Saya ini lahir di Batu, Sisir ya, Ya. 26 April 1963 dan diberi nama itu oleh ayah saya. Itu begitu melahirkan kan mesti langsung ngasih nama anaknya. Aslinya itu Ahmad Taufan Aminuddin. Terus begitu saya nulis puisi itu tak tulis Ahmad Taufan Aminuddin, itu di mass media gak pati direken gitu loh. Terus akhirnya tak ganti Ahmad itu AKH Taufan Aminuddin, itu baru direken AKH. Tadi niru ilmune MH Ain Najib. Apa MH itu? Iya, Oh, iya. Muhammad Janun. Iya. Wah, aku tak belajar mbek sampean wis begitu tak tulis AKH Taufan Aminuddin itu di Swadesi, di Surabaya Pos, akhirnya termuat. Nah, jadi ayah saya itu memberi nama itu sebenarnya Ahmad Taufan Aminuddin. Padahal nama bagus itu. Iya, nama bagus. Ahmad Taufan Aminuddin itu ya singkatan. Aminuddin itu Aminah Misnadin. Jadi ibu saya itu binti Aminah, bapak saya Pak Misnadin Asari itu kegiatan rutinnya kepramukaan, dari kegiatan sastra, nulis-nulis, sampai saya belajar jadi apa itu istilahnya di SMP itu ada OSIS itu ya. Kalau OSIS itu kalau di taman siswa kan pemuda pelajar taman siswa. Iya, iya. Itu sudah diajari, baca puisi, pidato itu malah diajari. Jadi sebenarnya kita SD Taman Muda Batu, UTK-nya saya di TK Haja Maryam tahun 69, terus SD-nya di SD Taman Muda Batu, kampusnya di depan makam taman siswa itu, terus SMP-nya Taman Siswa Batu, terus nah itu akhirnya sama orang tua saya tetap kok jadi guru, suruh sekolah di SPG Wahid Hasim di Noyom Batu. Waduh, akhirnya setelah SPG itu ternyata sekolah pacet goblok saya. Jadi ternyata sekolah itu ditutup juga akhirnya karena sekolah pacet goblok gitu. SPG itu singkatan? Sekolah pacet goblok. Jadi saya mari ya itu, waduh akhirnya sekolah itu ditutup di Unisma itu. Tapi waktu itu tahun 83 saya lulus jadi sekolah pacet goblok gitu. Saya gak terima kok sekolah pacet goblok ini akhirnya.
tahun 85 itu. SMA juga ada singkatannya ini. Apa? SMA, kalau SPG sekolah. Iya, sekolah masih goblok. Kalau SMA apa Pak Juli? Jadi SPG itu sekolah pancet goblok. Iya. Kampusnya di Unisma. Nah, kepingin kuliah di Unisma itu kok berat ya. Karena kini wis melarat penggawean, suki kan jek belajar Pak. Waduh, wangil. Akhirnya tahun iya, melarat penggawean suki jek belajar ya. Itu. Terus yang kedua, orang semakin banyak ilmu kan semakin goblok kan. Nah, tahun 85 itu saya nekat wis. Iki lek gak ngene gak dadi penyair temenanan iki. Saya langsung ke redaksi Swadesi Jakarta itu 85 itu. Plus keliling Jawa Bali saya 4 bulan itu. Direstui mbak bapak saya. Jadi keliling Jawa Bali itu saya itu setelah SPG? Iya, setelah lulus SPG karena sekolah pancet goblok tadi. Kan kadang-kadang wong di SPG wis sombong-sombong, kanca saya itu wis pinter pikir gak usah ngguri koncone dek wis jadi guru iku wis pinter. Ternyata sekolah pancet goblok. Akhirnya 85 saya keliling Jawa Bali itu. Jawa Bali itu ya nemui ke Swadesi Mbak Dia Daning itu. Kemudian kelincang-kelincang di Iwan Fals itu. Kemudian pernah ke Iwan? Oh iya, ke rumahnya Iwan Fals sehari ngobrol dengan Iwan Fals. Waduh, jarine Iwan Fals itu karya-karyanya dia itu kalau sangar-sangar Iwan Fals. Iya, sangar itu tahun 85 itu. Jadi tahun 85 sangar, kemudian mereka menerima satu hari itu ngobrol tentang kritik sosialnya mereka itu kan kuat sampai sekarang. Jadi Iwan Fals itu kuat terhadap karyanya, kita ingin mengguru sama mereka itu ya apa menciptakan kritik-kritik sosial yang membangun itu. Tahun 85 terus kemudian mampir di Sri Mulat itu wong Jawa Timur itu ya hebat men Sri Mulat iki. Setiap tampil itu ternyata banyak improve-nya. Jadi Sri Mulat itu banyak orang Jawa Timurnya dan gayanya itu memang naskah-naskahnya itu banyak yang dibuat improve. Jadi tahun 85 itu memang perjalanan 4 bulan itu ya pingin melihat Jawa dan Bali ini perkembangannya bagaimana. Jadi gak sop omah wis direstui sama orang tua dan alhamdulillah bisa menambah kekayaan kita tentang budaya di Jawa Timur ini apa. 85. Terus setelah 4 bulan keliling itu? Iya, setelah 4 bulan keliling balik di Indonesia itu tahun 80. Balik ke Batu? Iya, balik ke Batu. Balik kandang ke Batu lagi. Tahun 85. Enggak balik goblok lagi itu? Rodok setengah pinter, Pak. Dia setengah pinter ya. Dia setengah pinter. Saya gobloknya jek ono ae pancet, Pak. Saya gobloknya kudu keturunan jadi kan harus dibangun. Jadi sekolah pancet goblok. Akhirnya tahun 85 akhirnya kok ketemu ada kampus Unisma Batu, menarik aku. Oh, apa Pak Unisma? Universitas Insya Allah masuk surga. Oh, alhamdulillah Pak, saya tak kuliah Pak. Ketemu Unisma Batu. Jadi ada Unisma bukan Universitas Negeri apa? Universitas Islam Malang. Iya. Itu sebenarnya itu. Ternyata yang paling benar itu Universitas Insya Allah masuk surga. Akhirnya saya kuliah di kampusnya Jalan Panderman 26 Kota Batu. Jadi saya bisa kembali di kampung ini ada kampus Universitas Islam Malang. Saya lihat dekannya Pak Khairil Anwar, Dr. Andes Khairil Anwar. Waduh, dosen the best ini. Dan alhamdulillah ada sampai mahasiswanya satu kelas itu 130 Pak. Jadi itu jurusan apa itu? Saya ambil jurusan FKIP PMPKN. Jadi kenapa waktu itu kok ngambil itu? Karena jurusan yang ada ya itu. Satu itu ada jurusannya cuma FKIP, PMP itu pendidikan moral perempuan, jadi mempelajari perempuan itu. Itu saya pahami. Akhirnya ternyata ya di pancet goblok juga. Karena apa? FKIP MPKN sekarang dihapus. Tapi tahun 90 saya lulus dari situ S1-nya tepat waktu dan sekolah lulus di Batu ini ternyata bisa melahirkan kampus gitu loh. Karena sama pusat didelok Batu mbek Malang kecedeken. Wah, iki rugi omsetku mudhun iki akhirnya ditutup dikembalikan ke Malang lagi. Jadi FKIP PMPKN itu Pak Universitas Islam itu di Batu ada. Tahun 85 sampai 90 lulus. Saya selesai di situ. Wis rada pinter didik, Pak. S1 ini selesai. Tapi ya itu tadi Cik Jarbasuki mau biayanya besar ternyata untuk S2-nya. Akhirnya saya kuliah di Universitas Kehidupan sekarang. Oh, iya. Di Universitas Kehidupan, iya. Jadi Universitas Kehidupan ini. Ya, itu malah lebih keren. Oh iya, terus tahun 86 Universitas Kehidupan kita di Himpunan Penulis, Pengarang, Penyair Nusantara HP3N lahir. Oh. Ya kan?
86. Anda waktu itu jadi apa? Jadi koordinator Kota Batu. Himpunan Penulis Pengarang Penyair Nusantara, kan lengkap Pak. Ya. Penulis Pengarang Penyair Nusantara. Dan koordinator kotanya itu Pak Putu Arya Tirtawirya di Mataram. Begitu saya lihat anggaran dasar, anggaran rumah tangga kok cocok, saya kembangkan ini. HP3N ini bagus ini, Universitas Kehidupan yang bagus karena himpunan penulis, pengarang, penyair Nusantara, jadi kan lengkap Pak. Akhirnya kita menerbitkan buletin kreatif sampai 27 edisi sampai 95-an itu eksis ini. Tetap biaya bersama biaya waktu itu diterbitkan formal begitu, artinya ada ISBN atau hanya ada ISSN, ada ISSN aja ya, ada ISSN, kemudian karya-karya teman-teman penyair Indonesia yang ngirim ke buletin kreatif kita terbitkan di situ sampai 27 edisi keliling Nusantara itu. Nah keliling Nusantara terus tahun belum ada internet pada waktu itu. Belum ada Pak, mesin kelotak-kelotak itu karena mesin kelotak-kelotak itu membuat kita emosinya dan energi kita tinggi. Nah sekarang kan lebih halus, tadi nggak ada suara sekarang. Jadi itu. Terus pakai kantor pos dulu kan ono wesel, dapat dana kan pakai wesel itu tahun 86 itu. 86 HP3N lahir. Namanya apa tadi? Himpunan Penulis Pengarang Penyair Nusantara. HP3N itu kan tepat Itu bertahan sampai berapa tahun? Loh, sampai sekarang terus bertahan. Ada terus ini. Gak pernah mati ini. Karena Universitas Kehidupan. Jadi HP3N ini gak pernah mati. Sampai sekarang bertahan. Kemudian presidennya untuk Jawa Timur Aming Aminuddin. Itu. Jadi HP3N ini Universitas Kehidupan gak pernah mati. Sampai hidup di Facebooknya sekarang udah ada 1.500 anggota HP3N itu. Nah, itu kalau lihat universitas ini ternyata memintarkan banyak orang. Karena masing-masing kota itu kayak dari koordinator masing-masing menerbitkan buletin. Jadi kegiatan sastranya kelihatan di situ, niat bacanya kelihatan. Tadi HP3N itu ya tetap ada sampai sekarang. Jadi terus yang kegiatannya triknya itu di tahun 94 kita langsung udah kita ngadakan menerbitkan puisi bareng-bareng Kebangkitan Nusantara Batu Beramal 1 sama Kebangkitan Nusantara 1. Jadi sing Kebangkitan Batu Beramal iki lokalan, sing Nusantara iki sak Indonesia. Kita undang semua, ternyata dengan kesemangat mereka datang semua ke Batu tahun 94. Tahun 95 juga kita adakan lagi Kebangkitan Nusantara 2. Ya ngumpul lagi di Batu semua sak Indonesia. Akhirnya ketiga 96 ngumpul semua di Batu dan di situ kita menerbitkan antologi Kebangkitan Nusantara 3. Jadi proses HP3N ini Universitas Kehidupan terus berjalan sampai hidup sekarang. Orang-orangnya tetap hidup. Yang Putu atau William Mataram yang di Mataram sana itu sudah pulang ke Rahmatullah. Ya itu udah pulang ke Rahmatullah sehingga kegiatan HP3N tetap ada. Tetap ada swadaya mandiri dan semangatnya penyair Indonesia tetap ada. HP3N. Untuk Anda sendiri kemudian tertarik menekuni menulis syair, puisi. Itu apa motifnya itu? Motifnya karena kalau nulis puisi itu kan berbicara kejujuran, kebenaran di lingkungan kita itu. Jadi puisi itu berbicara kebenaran, kejujuran. Kemudian kita belajar sama Khairin Anwar aja nulis 70 puisi tapi ternyata sampai sekarang hidup 1000 tahun lagi karyanya kan bisa dibaca banyak orang. Kemudian kalau kita udah bisa nulis puisi, karena puisi ini ternyata gak sekedar nulis, di dalamnya banyak yang harus kita pahami, itu baik masalah ekonomi, sosial, agama. Jadi di situ kita kalau nulis puisi memang harus ada kekuatan, ada roh gitu loh, ada kekuatan. Terus alasan yang menarik yang kedua, apa boleh dikatakan begini, puisi itu adalah abstraksi dari realitas gitu? Oh iya, betul. Abstraksi dari, ya boleh bisa begitu. Yang paling penting itu di Indonesia kan sering puisi dicekal karena gak sesuai gitu kan. Makanya dulu dalam banyak sejarah kepemimpinan orang terutama yang orang-orang fasis, orang-orang diktator itu kan rata-rata kan takutnya itu sama karya sastra, gitu kan, banyak buku-buku dihanguskan, terus pengarangnya diurus oleh polisi, oleh
apa itu di Orde Baru kan kisah kayak gitu itu kan Iya. Rendra misalkan itu kan terus banyak pertunjukan juga di Cekal. CK gitu. Itu karena dalam seni atau dalam hal ini sastra itu karena ada nilai kebenaran di dalamnya itu ya. Iya. Makanya kepunyaan Cak Nun Mbak Ainun Najib, MH kan Muhammad Ainun Najib aslinya. Makanya begitu saya nulis AKH Taufan Aminuddin terus ada kegiatan tahun 92 di depan Masjid Nur Anur Batu, Plaza Batu, saya suruh baca puisi. Dan yang saya bacakan puisinya itu puisinya Cak Nun memang. Gimana bisa Jadi puisinya Cak Nun itu yang berbicara yang gusur haji, yang digusur juga haji. Bosen aku kata langit. Loh kok bosen? Mending aku didoli Tuhan. Kalau didoli itu yang dijual barang-barangnya sendiri, babah cek tanggung jawab dewi-dewi. Tapi kalau yang di kantor-kantor itu Tuhan, itu barangnya rakyat Tuhan. Kan jeritan gitu itu dipanggil Dek Koramil ditanya. Apa puisi itu? Jeritan hati beneran. Iya beneran. Kan memang sekarang kan banyak barang-barangnya rakyat, uang-uang rakyat yang digunakan gak semestinya. Contoh aja kaki lima dikebusur gak karuan. Sementara karaoke yang dana gak karuan itu antara pupu dan paha yang dijual itu dibolehkan. Sehingga gerakan kita ini sebetulnya ke sana menyentuhnya. Jadi berbicara kejujuran. Tapi gini Mas, sastra itu sekarang boleh dibilang kan sedang mengalami tantangan berat ya, dengan banyaknya tantangan di media sosial, termasuk majalah sastra yang berwibawa juga makin tidak menunjukkan eksistensialnya, kritik sastra juga termasuk kritik seni pada umumnya itu juga kurang hidup. Menurut Anda gimana itu? Suasana gitu tuh akibat apa ya? Karena kan perkembangan teknologi ini sudah cepat ya. Makanya kalau kita sebagai sastrawan gerakannya nggak ikut cepat karena mesin ketik aja udah dibuang, iya kan? Terus koran-koran yang berbau kertas-kertas udah dibuang. Ya kita harus cepat mengikuti teknologi. Kalau kita cepat mengikuti teknologi, maka kegiatan sastra ini juga akan cepat kita imbangi. Contoh yang lahir di Satu Pena ini kan semuanya kita ngikuti kecepatan teknologi. Jadi lahirnya Satu Pena ini ternyata dari buku-buku elektrik yang hadir. Ini diberikan free semua. Free semua dan saya lihat kepunyaan Denny J aja 300 buku itu sudah saya baca. Kemudian ada 34 provinsi masalah puisi isi yang dia punya konsep bagaimana, setelah kita lihat ternyata ya bagus. Nah teman-teman sastrawan itu banyak yang nggak siap terhadap perkembangan yang cepat, sehingga kadang-kadang kelahiran Satu Pena itu kontroversial. Nah kalau tadi HP3N yang Putu Arya Tirtawida kan Universitas Kehidupan hidup, karena orangnya udah pulang ke Rahmatullah, maka kemarin itu lahir Satu Pena ini dengan adanya teknologi yang cepat, program cetak buku yang cepat. Ini kita juga harus ngimbangi. Jadi kalau seperti majalah Horizon dan Republika yang juga mau lama tinggal, tapi kan mereka nanti beralihnya ke teknologi PDF, ya kan? Ya kita harus menguatkan karya di sana, gerakan literasi. Tapi tetap cetakan buku fisik sebagai bukti. Sejarah ini gak boleh hilang. Karena sejarah ini kan harus dicatat dengan buku fisiknya. Jadi kalau nah ini pada waktu tahun 90-96 kita kehilangan itu, karena waktu itu zaman internet gak ada. Jadi data kita wis hangur sudah. Cuma yang sekarang ini semua harus ber-ISBN, kemudian PDF juga ada, tercatat. Jadi arsip ini tetap diperlukan kayak buku-buku semacam ini. Ya, kita kawan-kawan tantangan di era hari ini, terutama di dalam publikasi ya, itu memang sudah mulai bergeser. Bahkan sudah mulai membuat ketar-ketir penerbit yang konvensional seperti ini, yang menerbitkan buku. Tetapi apakah kemudian ke depan itu kita semuanya yang kita baca melalui harus platform, misalkan PDF atau bahkan mungkin sekarang ini semua yang reflektif yang dulu itu dipikirkan secara mendalam, kemudian bergeser menjadi formatnya menjadi tontonan yang berbasis visual, ada ilustrasinya, ada macam-macam sehingga lebih terkesan menghibur. Bahkan durasi panjang pun banyak tidak diminati, tetapi lebih yang sifatnya
durasi pendek, lebih instan, itu banyak peminatnya. Nah, ini akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Kita rehat sejenak. Oke, Mas AKH, tadi kan kita terakhir membicarakan mengenai perubahan media ya, dari sastra yang diterbitkan di berbagai publikasi yang fisik, tercetak ya, misalkan dulu ada majalah Horizon, ada kritik sastra yang sangat berbawa, dulu ada Biasin, ada ya bermacam-macam tulisan-tulisannya itu sangat luar biasa, bahkan tidak hanya di seni sastra, tapi juga seni pada umumnya. Para seniman-seniman dulu itu selalu lintas disiplin gitu. Jadi orang sastra juga kumpulnya dengan orang pertunjukan, dengan orang seni rupa, dengan orang film, ya terus juga orang sebaliknya, orang film atau orang seni rupa juga banyak membaca sastra, sehingga tampaknya seni-seni tahun 70, 80, bahkan mungkin terakhir 90-an itu, sebelum era media di internet itu mulai mendominasi dalam kehidupan sehari-hari itu, pesan-pesan tentang nilai-nilai tentang kritik sosial itu kan tajam-tajam gitu. Nah, Anda melihat itu enggak, itu gejala-gejala menurunnya kualitas itu? Gimana? Jadi kalau kita lihat sekarang ini banyak mass media yang gulung tiga tadi ya, artinya dengan perubahan-perubahan yang serba cepat ini, kita sebagai budayawan atau sastrawan kita ya juga harus mengikuti arus itu, kecepatan juga. Jadi kalau enggak bisa dielakkan ya? Iya, nggak bisa dielakkan, kita harus mengikuti. Contohnya kayak penerbitan buku cepat gitu. Karena ada penerbitan PDF ya, kita terbit PDF. Terus yang kedua, uang elektrik sekarang diperlukan, ya kan? Karena biaya kertas dan sebagainya terlalu mahal dan membuat ya kita perlukan kertas secukupnya. Tapi penerbitan yang PDF seperti yang di bukunya Denny J.A. ada 300 buku itu, tak lihat semua lengkap gitu. Akhirnya yang resensi puisi kemarin itu tak cetak lagi satu buku aja udah bisa arsipnya, ini puisi esai, ini sudah cekap. Jadi buku-buku semacam ini kita juga ngikuti kecepatan gitu loh. Karena ada kecepatan teknologi, kalau kita nggak ngikuti ya ketinggalan gitu loh. Karena mau tidak mau satu pena ini sudah mengantarkan ngikuti kecepatan semua. Karena untuk dialog Zoom setiap Kamis malam Jumat jam 2 jam selama 2 jam itu kita rutin. Jadi kita rutin, kemudian selama dialog sekarang sudah edisi 71. Itu satu pena ya? Satu pena, dan langsung dapat sertifikat hari itu juga. Jadi saya setiap mengadakan kegiatan setiap hari Kamis malam Jumat. Oh, Kamis malam Jumat jam 7 sampai jam 9 malam. Itu ada sertifikat nasional dari satu pena pusat. Tanda tangannya langsung dari JA. Nah, itu langsung ketika langsung dapat sertifikat. Nah, itu kegiatan yang rutin di pusat. Tentang hukum pemilu itu? Iya, tentang pemilu. Ya kan kita perlu kan ilmu kayak gitu tuh diketahui. Tapi ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Kalau ini dari satu pusat, yang setuju ya silakan didengarkan. Yang nggak setuju ya diam aja. Kalau bagi saya seorang penyair, penulis puisi, wawasannya harus luas. Karena berbicara kebenaran tadi. Terus yang kedua, untuk satu pena di Batu, karena ada kecepatan ini, kita sudah deklarasi 26 Juli pas hari puisi itu. Itu ya ternyata kalau konsepnya jelas, itu bisa kita membuat program sesuai dengan konsepnya pusat bagaimana, kemudian nanti Jawa Timur bagaimana. Jadi independen dan profesional itu. Jadi kalau yang di pusat anggaran dasarnya sudah saya lihat sudah bagus, konsepnya untuk pengembangan. Untuk Jawa Timur anggaran rumah tangganya ya kita bangun, dan sekarang sudah ada 27 koordinator kota yang sudah bersedia bersama kami satu pena Jawa Timur ini. Nah, ini nanti juga kita akan gerakan menerbitkan antologi puisi tunggal, ini penting.
antologi kebersamaan juga ada, antologi puisi tunggal bagaimana tentang proses kepenyairannya mereka. Karena dengan antologi puisi tunggal, kalau Satu Pena Jawa Timur kita punya ciri khas itu memang tunggal itu minimal ya 99 judul puisi lah. Itu sudah kita gagas dan sudah ada teman-teman yang sudah mulai mengumpulkan puisi. Jadi untuk kepenyairan di Jawa Timur ini biar ada konsep. Karena untuk kecepatan ini kita juga nanti nerbitnya buku ya 2 macam gitu. Jadi ada PDF yang mau gratisan silakan, yang mau cetak baru kena biaya gitu. Karena itu kecepatan. Nah. Ya, memang teknologi PDF atau yang lain itu kan memang kelebihannya mempercepat jangkauan ya. Karena cepat sekali itu pakai WA group, pakai email, pakai apapun itu cepat nyampe gitu dalam bentuk PDF. Nah, dari tantangannya penulis misalkan mengenai bahwa buku itu harus dibeli, ya apakah selama ini misalkan dalam ini di Satu Pena itu PDF itu digratiskan atau dijual atau gimana? Kalau di luar negeri kan walaupun PDF bayar itu. Kalau di Satu Pena gimana? Sementara ini untuk PDF kita masih gratis kan. Gratis, jadi untuk sama buku-buku yang mau ini yang sudah launching kemarin itu buku tentang sang intelektual sama kasus Kanjuruhan Jawa Timur ini digratiskan. Ternyata setelah cetak buku di Jakarta ada yang baca karena karyanya orang-orang hebat gitu. Tapi akhirnya gak apa-apa wis buat amal aja, jadi gak masalah. Jadi sementara ini gratis gitu loh. Nah kalau waktu HP3N dulu nerbitkan, kita nyetak gini, jadi tunggu perangku barang ngeposno, ya kan, ke teman-teman Surabaya, teman-teman dari kota-kota lain. Nah sekarang ini yang di Satu Pena ini kita harus cepat mengikuti gitu loh. Jadi di pusat sudah ada semuanya itu jejak digitalnya lengkap. Jadi 71 pertemuan, Zoom-nya itu di YouTube semua, arsipnya ada, lengkap. Terus bukunya ada di CA, ada 300 buku lengkap, baca itu. Makanya kadang-kadang orang gurung membaca karyanya, sudah bengok-bengok duluan itu orang Gatot Kaca banyak itu. Ya Gatot Kaca itu gagah total kagak cocok, tapi gurung baca buku nih, itu bahaya itu. Makanya baca dulu bukunya. Kemudian resensi puisi ini, bukunya ini baca ini. Ini buku ini karya mahal ini, karena 34 provinsi puisi isi. Nah di sini saya juga udah resensi ada di sini. Saya cetak 1 buku aja udah bisa ini. Nah ini BDO gratis. Nah ini Arema juga gratis. Jadi kalau ada yang baca mau cari rezeki kok gini, ya Kak Popo wis amal juga kita. Jadi gak ada permasalahan. Sementara ini, iya itu enak. Orang Indonesia itu. Makanya penyair dan senimannya itu jembar pikirannya dan jembar hatinya semua digratiskan. Padahal kalau kita lihat di luar negeri itu satu artikel saja, satu artikel itu bukan buku, artikel jurnal atau artikel apapun itu apabila dikelola misalkan menggunakan data repository dengan menggunakan yayasan tertentu atau organisasi tertentu itu masing-masing naskah yang kita download itu bayar. Kalau ingin penuh dibaca, tapi biasanya kan mereka itu hanya memperlihatkan bagian awal, misalkan bagian abstrak. Nah, kalau ingin full paper atau full artikel ya harus bayar. Nah, di mereka itu sebenarnya ya memang sudah baik buku yang dalam bentuk cetakan maupun bentuknya digital itu ya harus pakai uang. Gitu. Nah, kalau tidak begitu industri pengetahuan bisa mandek kalau semuanya sistem ikhlas-ikhlasan penyairnya atau pengarangnya. Misalkan saya juga nulis buku. Kalau buku saya sepenuhnya saya PDF-kan terus saya unggah saja begitu dengan bebasnya, ya orang untuk meminati buku saya untuk beli fisiknya itu bisa jadi tidak terjadi. Andaikan ada itu sangat kecil sekali. Nah, itu yang menurut saya itu mungkin ya ke depan itu apa itu tata kelola untuk dunia pernaskahan atau dunia buku terutama di Satu Pena agar karya-karya anggotanya itu memiliki dampak ekonomi juga, bukan hanya dampak dinama, tapi dampak ekonominya juga terjadi. Gimana menurut jenengan? Iya, memang nanti akhirnya ke sana, tapi sementara ini kan di Indonesia ini kan masih
perlu banyak orang penulis pengarang hebat tapi yang dermawan kan kecil. Makanya sebetulnya hadirnya Denny J.A. ini dermawan dia. Satu dermawannya untuk bukunya yang sejumlah 300 tadi saya udah diizinkan suruh nyetak sendiri. Sudah ada PDF-nya. Kemudian yang kedua itu kalau pengarangnya selevel Denny J.A. Iya, yang ekonominya sudah mapan. Ya. Lah terus kawan-kawan yang belum mapan nanti ya tergantung kesepakatan. Dia butuh jenang apa jeneng dulu. Gitu loh. Iya kan? Ada aku butuh jenangnya di sini ya nanti bisa diatur. Terus yang kedua terbitnya kartu anggota satu pena. Ada jeneng dan jenang ya? Iya, ada jeneng dan jenang. Yang penting. Iya, kalau kurang oleh jenengnya jauh jenangnya di sini kan gitu kan. Tapi kebanyakan rata-rata kan Pak pengen langsung jenangnya aja. Iya. Jenengnya belum ada tapi jenangnya pengen. Iya, itu ada istilahnya penyair instan, menengai. Karyanya terbit dewe, didol-dol dewe, dipepek dewe. Nah, itu karena kurang kebersamaan. Nah, di satu pena Jawa Timur ini ingin kebersamaan. Jadi kebersamaan contohnya kalau ingin buku ini nanti diroyaltikan bagaimana, kalau misalnya mau dipublikasikan bagaimana, kalau sekelas satu pena pusat itu saya lihat 300 judul buku itu gratis kan kabeh. Silakan cetak saya. Ya. Terus kemarin dikasih kesempatan kartu anggota. Loh, hebat di kartu anggota saya dulu saya setiap anggota bayar, mau gitu loh. Nah, ini digratiskan. Plus ada flash BCA-nya. Berarti kan kartu ini kartu yang keren ini. Ini ya digratiskan. Jadi sementara ini gratis, mungkin nanti kalau udah mencapai 1 juta gitu baru kena administrasi gitu. Terus yang kedua nanti kalau cetak-cetak buku yang royalti, nanti yang PDF dikunci juga bisa. Jadi kalau buku cetaknya harganya katakan 80.000, PDF nanti ya 20.000, pokoknya di bawah ya gitu loh. Karena ini nanti juga untuk kesejahteraan juga, tapi kemarin kan sudah dipraktekkan bahwa satu tulisan itu iso harganya 1 juta ngono. Apa bisa? Ternyata kemarin 50 tulisan puisi isi iki dihonor 1 juta bisa. Itu gaya pelajaran aja, motivasi dok, pakai pancingan. Nah, kita yang di arus bawah ini dengan adanya semacam itu kan ada semangat itu. Makanya semangat sepanjang masa itu yang kita harapkan. Jadi ada yang memberi. Ya. Oke, saya ingin bicara satu poin lagi mengenai minat baca. Dan barangkali teman-teman di satu pena itu karena anggota pengarang ya, penulis begitu, kan tentu niatnya yang paling utama itu kan justru untuk memperkuat minat baca ya, yang dimana kita tahu dalam ukuran PISA ya, jadi organisasi itu mengukur siswa-siswa Indonesia dan itu anggotanya 76 negara, ya 76 negara. Nah, di data tahun 2018 itu Indonesia itu menempati ranking ya lumayan ranking 3, tapi dari bawah. Dari bawah. Oh, iya. Jadi Indonesia ini memprihatinkan sekali ya, dari baca ya, kemampuan membaca, literasi dalam hal ini membaca teks, terus yang kedua lalu matematika, terus yang ketiga tuh IPA ya. Jadi nah, yang saya ingin minta komentar Anda itu minat baca itu kok bisa sejatuh itu. Padahal dulu saya masih ingat ya, waktu masih saya sekolah dasar itu saya itu senang membaca majalah Kuncung, lalu dulu membaca majalah Jawa. Padahal itu dulu bacaannya para guru ya, karena kebetulan ayah dan ibu saya itu guru sehingga mesti langganan majalah Jawa Basa Jawa, Joyoboyo, sama Penyebar Semangat. Ya. Itu mesti saya baca itu. Kadang-kadang karena kurang bacaan dari mulai halaman pertama sampai terakhir. Nah, kemudian ada perpustakaan yang bukunya itu banyak dicetak oleh Balai Pustaka itu. Dan pada proyek SD Inpress, instruksi Presiden untuk membantu bacaan-bacaan SD, itu bukunya baru-baru. Dan selalu berebut kita membaca di perpustakaan SD itu. Nah, saya hari ini kok suasana seperti itu terutama di sekolah ya. Itu dok kurang ya. Kenapa ya Mas kira-kira?
Ya karena untuk meningkatkan mereka proses baca kan harus ada semacam kiat-kiatnya, jadi kayak semacam pelatihannya. Kalau sekarang saya lihat di WA grup itu saya ikuti kayak pelatihan menulis puisi, kemudian menulis cerpen, itu saya lihat, oh memang seharusnya setiap daerah itu kayak gitu itu digencarkan. Sehingga mereka ini untuk penerbitan buku memang seharusnya yang sehat tadi. Kayak Pak Juli aja udah menerbitkan 40 judul buku, berarti sampai sehat. Jadi terbitan buku puisi tunggal itu juga memperkuat diri kita untuk memotivasi teman-teman harus terbit buku puisi tunggal kan gitu kan. Jadi ada semacam saling sinergi pokoknya antara sekolah ya kan dan masyarakat. Ini kan harus sinergi terus. Nah sementara ini kan banyak guru-guru yang jadwal keberangkatan aja karena mengejar gaji-gaji aja. Tapi gak bisa masuk ke siswanya itu bagaimana bisa mengembangkan karya-karya. Cuma sekarang pemerintah ini mulai mikir ini. Jadi ternyata kemarin setelah deklarasi itu banyak guru-guru yang meningkatkan kumnya ini harus sinergi dengan kegiatan-kegiatan satu pena itu. Itu saling sangat penting gitu loh. Diperlukan. Ini apa bukan karena katakanlah kita melihat sekolah itu terlalu syarat mata pelajaran terlalu banyak sehingga kesempatan anak membaca katakanlah sastra itu makin hari makin berkurang. Itu satu. Saya tuh dulu waktu sekolah di SD itu kan pelajarannya relatif sedikit ya. Terus buku itu bisa untuk gantian dengan adik-adik. Setelah ini sekarang ini kan hampir tidak ada begitu gitu. Jadi misalkan buku bahasa Indonesia itu sampai adik saya nomor 4 sekolah itu belum ganti. Padahal saya bersaudara menurun lima bersaudara. Saya pakai pertama, kedua turun ke adik nomor 2, 3 terus keempat baru adik yang kelima itu baru mulai ada pembaruan karena kurikulumnya berubah jika ada perubahan. Nah sekarang ini kan ada kesan ya setiap ada pergantian menteri kurikulumnya berubah. Kalau kurikulum berubah itu kan berarti materinya berubah, metode mengajar berubah, lalu gurunya juga sibuk penataran untuk menyelesaikan kurikulum baru itu. Nah apa karena ya untuk meningkatkan minat baca itu karena sistemnya itu memang belum mendorong entah ya baik guru maupun siswa itu betul-betul punya kesempatan dan punya waktu ya untuk membaca itu. Komentar Anda gimana? Ya untuk karya kreativitas memang harus banyak gitu loh. Sekarang ini kan kadang-kadang guru itu kan disibukkan dengan aktivitasnya mereka untuk ngajar aja, tapi untuk duplikatnya ke bawah itu kan seperti tempo dulu kan harus dibalik. Jadi memang bacaan-bacaan di rumah itu kita harus cukup gitu loh. Kalau bacaan-bacaan dengan mas media kita kurang, ya malah gak peduli gitu. Makanya ini kan harus kerjasama antara masyarakat, guru, ya kan, sastrawan, penulis, ini harus kompak. Bagaimana satu orang bisa mempunyai karya di Universitas Kehidupan ini, buku karya yang sampai 40 buku. Kalau belum punya buku sama sekali, itu kasihan deh. Ada yang tanya sama saya nulis sampai kapan? Ya karena waktu itu terbatas ya, cepat-cepat aja punya buku karya tunggal. Biar peta sastra Anda kebaca gitu loh. Karena untuk melahirkan buku ini tetap diperlukan, terus kecepatan teknologi ya diperlukan, sehingga orang melahirkan buku itu biar semacam kayak kebutuhan gitu loh, diperlukan itu loh. Kayak di skripsi kuliah itu kayak pertanggungjawaban kita gitu loh. Iya kan. Oke, Mas, ini waktunya makin bergerak terus. Agar pertemuan kita itu jauh lebih bermakna, jangan penyair. Sampean akhiri membaca satu sajak sampean yang menurut sampean keren. Silakan dibaca. Iya, ini Pak Juli, buku saya ini udah dicetak ini 1000 buku di Gramedia ini habis ini. Keren. Habis ini, jadi oleh judulnya? Luka di atas luka. Luka di atas luka. Iya ini. Oke, silakan dibaca. Ini baca ya. Ya. Baik, saya akan coba baca satu aja. Kota yang diam berbatu. Kota yang diam berbatu masih berbijar.
membawa alang-alang, menjerit selekta, songgoriti, batu diam, yang menjelma gemerincing, plaza, trotoar, taman kota, berarak lampu wijar, hanya mendesah kesakitan. Halte, hotel, perempuan menjerit kesakitan, meneriakkan gemerincing, mendesah malam semakin sekarat. Wajah kota semakin hitam. Kota yang diam berbatu semakin keras peradaban dan membunuh tamu-tamu kota yang lalu lalang, datang dan menghilang, terbang. Batu 1994. Wah, keren. Luar biasa. Ya, sobat-sobat Omah Mikir, kita sampai pada ujung diskusi kita tentang ya macam-macam, intinya tentang bagaimana kita perlu meningkatkan literasi, minat baca pada generasi sekarang ini. Ya, tentu tantangannya masih sangat terbuka. Ya, tapi bukan berarti tidak ada peluang sama sekali. Dan saya kira peluang ini akan dijemput oleh sahabat-sahabat Satu Pena pada masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.